Bab 3304. Kakak. Tidak dapat dipungkiri, saat ini Mileye benar-benar terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pedang biru gaib ini bahkan bisa menelan roh dewa ini. Langsung tak terkalahkan. Pantas saja pedang ini diciptakan oleh Lydia. Di kejauhan, roh pria Parubaya semakin terlihat semu, sementara dia seperti kehilangan jiwa, berbisik, mustahil, ini benar-benar tidak mungkin. Segera, dia seperti kepulan asap biru dan menghilang sepenuhnya di tengah lapangan. Mileye membuka telapak tangannya dan cincin penyimpanan roh pria Parubaya terbang ke tangannya. Mileye melihat cincin penyimpanan dan di dalamnya terdapat lebih dari 2 miliar kristal sejati. Properti luar biasa. Mileye sedikit tersenyum, lalu menyimpannya. Saat itu, Lydia tiba-tiba berkata, pria tadi sepertinya telah merampas tubuh dari seorang master di dunia ilusi sejati. Mileye mengangguk, sepertinya, para roh dewa ini mungkin akan membuka segel. Berpikir seperti itu, dia seperti teringat sesuatu, wajahnya menjadi serius, sialan. Mengapa aku harus menghadapi hal seperti ini? Lydia dengan tegas berkata, mereka sedang menargetkanmu. Mileye memicingkan mata, instingnya memberitahu dia bahwa ini terkait dengan roh dewa misterius di dalam pohon dewa Taichu. Hanya saja, dia tidak mengerti, mengapa roh dewa ini begitu keras menyerangnya. Lydia tiba-tiba berkata, ayo pergi. Mileye mengembalikan pikirannya, dia membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib terbang kembali ke tangannya. Setelah menyerap roh dewa, dia menyadari bahwa pedangnya juga mengalami perubahan. Roh dewa ini benar-benar luar biasa kuat. Tanpa berpikir panjang, kedua orang itu melanjutkan perjalanan mereka. Setelah melewati tanah makam, Mileye dan Lydia tiba di tengah-tengah suatu angkasa yang tidak dikenal. Angkasa ini sepi dan hening dengan cara yang tidak wajar. Mileye menggenggam erat pedang biru gaib di tangan kirinya, siap untuk bertindak kapan saja. Lydia melihat ke ujung galaksi yang jauh, lalu berkata, dengan lembut, semesta ini begitu luas dan tak terbatas. Mileye mengangguk, tidak tahu apakah dunia ilusi ini adalah alam semesta terakhir. Lydia tersenyum, siapa yang tahu. Mengatakan ini, dia dengan sengaja memegang tangan Mileye dan mereka berdua melangkah ke kegelapan langit. Tak diketahui berapa lama, tiba-tiba Mileye dan Lydia berhenti. Tidak jauh dari depan mereka, seorang tua datang ke arah mereka dengan cepat, membawa sebuah kotak anyaman di itu punggungnya. Tua dengan kotak anyaman. Mileye waspada di dalam hatinya. Pada saat itu, tua tersebut juga melihat Mileye dan Lydia. Ketika melihat keduanya, dia sedikit terkejut, lalu dengan heran berkata, kamu. Mileye menatap tua dengan kotak anyaman, apakah kamu kenal aku? Tua dengan kotak anyaman tersenyum, ya. Mileye memeriksa tua tersebut, menggelengkan kepala, aku tidak mengenalmu. Tua dengan kotak anyaman berkata dengan tersenyum, kita pernah bertemu, mungkin kamu lupa. Mileye mengernyitkan dahi, pernah bertemu. Dia sekali lagi memeriksa dengan seksama tua dengan kotak anyaman itu, tetapi dia yakin bahwa dia tidak pernah melihat tua tersebut. Tiba-tiba, tua dengan kotak anyaman berkata, apakah kalian berdua hendak pergi ke dunia ilusi sejati? Mileye mengangguk. Tua dengan kotak anyaman menggeleng perlahan, tempat itu saat ini sangat kacau. Mileye bertanya, apa yang terjadi di dunia ilusi sejati? Tua dengan kotak anyaman menjawab, saudaramu sebelumnya telah melakukan pembantaian di sana, langsung menghancurkan aturan hukum sejati dunia ilusi. Di sana, tanpa aturan hukum, ketertiban menjadi sangat kacau. Akan menggoda, dinyanyikan, mengganggu.
Mileye menatap Tua dengan kotak anyaman. Apakah kamu mengenal adik perempuanku? Tua dengan kotak anyaman tersenyum. Aku juga pernah mengenal ayahmu. Mileye sedikit terkejut, lalu berkata, senior, kamu. Tua dengan kotak anyaman tersenyum ringan. Tidak mengenaliku itu wajar, aku sejaman dengan ayahmu. Mileye bertanya, apakah ini berkaitan dengan alam semesta 3 dimensi? Tua dengan kotak anyaman mengangguk, benar. Mileye terlihat terkejut, senior, kemana kamu akan pergi? Tua dengan kotak anyaman tertawa, aku akan pergi ke alam semesta di bawah untuk menunggu seseorang. Mileye mengerutkan kening, menunggu seseorang. Tua dengan kotak anyaman mengangguk pelan, Lia. Mileye penuh rasa ingin tahu, siapa orang itu? Tua dengan kotak anyaman ragu sejenak, lalu berkata, seseorang yang berhubungan denganmu. Mileye semakin penasaran, berhubungan denganku. Apakah kamu pergi menunggu anak laki-lakiku? Tua dengan kotak anyaman tertawa tanpa menjawab pertanyaan tersebut. Apakah kamu akan kembali setelah pergi ke dunia ilusi sejati? Mileye mengangguk, tentu. Tua dengan kotak anyaman mengangguk kecil, jagai sisi. Diskusi. Erksum. Saya. Turun. Dirimu dengan baik, semoga kita bisa bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Setelah mengatakan ini, dia pergi. Membawa kotak anyaman di punggungnya. Mileye tiba-tiba berkata, senior. Tua dengan kotak anyaman berbalik melihat Mileye dan Mileye tersenyum sambil berkata, apa yang kamu bawa di dalam kotak anyaman itu? Tua dengan kotak anyaman segera menggeleng, tidak ada, sama sekali tidak ada. Setelah berkata demikian, dia berbalik cepat dan segera menghilang di ujung langit bintang. Mileye terdiam. Seolah-olah dia dianggap sebagai perampok. Ini sungguh ironis. Ladian tiba-tiba berkata, pasti ada sesuatu yang berharga di dalam kotak anyaman itu. Mileye mengangguk, sayangnya, itu teman ayahku, tidak baik untuk mencuri. Tua dengan kotak anyaman. Ladian tertawa, ayo pergi. Mileye mengangguk dan keduanya melanjutkan perjalanan. Sekitar 1 jam kemudian, mereka tiba di sebuah kota kuno yang tidak terlalu besar, tetapi terasa sangat kuno. Setelah memasuki kota, satu-satunya bangunan yang ada di sana adalah sebuah kedai tanpa nama. Itu. Di dalam toko, seorang lelaki tua sedang berbaring di atas meja. Ketika Mileye dan Ladia masuk ke dalam kedai, tiba-tiba seorang tua mengangkat kepalanya. Dia melihat Mileye dan Ladia dan mengerutkan kening. Mileye melihat tua tersebut dan bertanya, apakah kami tidak diinginkan di sini? Tua tersebut tenang mengatakan, hanya sedikit keheranan saja. Mileye bingung, mengapa? Tua tersebut mengeluarkan 2 botol anggur, membawanya ke depan mereka dan berkata, kalian datang dari bawah, bukan? Mileye mengangguk, ya. Tua tersebut melihat Mileye sejenak, bisa sampai ke sini saja sudah cukup mengagumkan. Mileye merasa penasaran, Tuan, ini adalah tempat apa? Tua tersebut berkata, kota Wuming, kedai Wuming. Mileye bertanya lagi, untuk apa ini? Tua tersebut menjawab, sebagai tempat perlindungan. Mileye mengerutkan kening, tempat perlindungan. Tua tersebut mengangguk, Lia. Mileye agak bingung, apakah tempat ini sangat berbahaya? Tua tersebut dengan tenang menjawab, kamu akan segera mengetahuinya. Mileye masih merasa bingung. Pada saat itu, tiba-tiba, tua tersebut mengangkat kepalaan melihat keluar, malam sudah tiba. Mileye berbalik melihat tanpa melihat perubahan apapun. Namun, tiba-tiba, di luar kota, muncul aura yang kuat. Mileye mengerutkan kening dan segera, dia melihat puluhan bayangan ilusi muncul di luar kota.
Roh dewa. Melihat pemandangan ini, wajah Mileye segera menjadi serius. Begitu banyak roh dewa. Apa yang sedang terjadi? Mileye berbalik melihat tua tersebut dan tua tersebut dengan lembut berkata, makin banyak nih. Mileye melihat keluar, saat itu, para roh dewa sudah mencapai pintu kedai, tetapi mereka seakan ragu-ragu dan tidak berani masuk. Melihat begitu banyak roh dewa, Mileye merasa kepala sakit. Jika berhadapan dengan mereka, ia dan Ladiaan mungkin akan kesulitan mengatasi jumlah mereka yang begitu banyak. Mileye bingung, Tuan, bukankah mereka telah tersegel? Tua tersebut dengan tenang menjawab, kehadiran mereka di sini menandakan bahwa segel di beberapa tempat telah hilang. Mileye mengerutkan kening, mengapa tidak ada yang dikirim dari atas untuk menekannya? Tua tersebut dengan serius berkata, ada seorang wanita di atas yang sedang berbuat onar, mengacaukan semuanya di dunia ilusi sejati. Sekarang, keadaan di atas sudah sangat kacau, bagaimana mungkin ada yang dikirim untuk menekannya? Sayangnya, katanya wanita itu membunuh orang begitu banyak hanya karena kakaknya, dan sepertinya kakaknya bukan orang yang baik. Ekspresi Mileye membeku. Bersambung.